Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Sudianah Citra Aditiyani dengan nomor induk mahasiswa 195120003. Kemudian Jannatun Naima M dengan nomor induk mahasiswa 195110111 dan Divi Aulia dengan nomor induk mahasiswa 195130111. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas statistika inferensial yang diampu oleh dosen Dr. Iyam Mariyati, MPD. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai langkah-langkah Method of Successive Interval atau MSI. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai pengertian Method of Successive Interval atau MSI. Kemudian yang kedua, langkah-langkah menggunakan MSI. Kemudian yang ketiga, simulasi menghitung MSI secara manual. Yang keempat, simulasi Method of Successive Interval atau MSI menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian Method of Successive Interval atau MSI. Method of Successive Interval atau MSI merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengkonversikan nilai skala ordinal menjadi skala interval. Nah, sebelumnya kenapa sih data ordinal itu harus diubah ke dalam bentuk interval? Data ordinal sebenarnya adalah data kualitatif atau bukan angka sebenarnya. Data ordinal menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif. Contohnya misalkan, angka 1 mewakili sangat tidak setuju, angka 2 mewakili tidak setuju, angka 3 mewakili netral, angka 4 mewakili setuju, dan angka 5 mewakili sangat setuju. Nah, dalam banyak prosedur statistik seperti regresi, korelasi Pearson, uji T, dan lain sebagainya mengharuskan data berskala interval. Nah, oleh karena itu, jika kita hanya mempunyai data berskala ordinal, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut. Nah, dengan menggunakan pendekatan distribusi normal baku atau Z, data dengan skala ordinal dapat diubah ke dalam skala interval. Baik, selanjutnya, langkah-langkah menggunakan Method of Successive Interval atau MSI. Yang pertama yaitu, perhatikan setiap item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Kemudian yang kedua, untuk setiap item tersebut, tentukan berapa orang responden yang mendapat skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Misal, skala Likert dengan 5 jenjang jawaban yang disebut frekuensi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu, setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden, hasilnya disebut proporsi. Kemudian langkah yang keempat yaitu hitung proporsi kumulatif dengan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan per kolom skor. Langkah yang kelima yaitu perhatikan setiap item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Yang keenam, tentukan nilai tinggi densitas untuk setiap Z yang diperoleh dengan menggunakan tabel tinggi densitas. Langkah yang ketujuh yaitu tentukan nilai skala dengan menggunakan rumus nilai skala atau scale value sama dengan kepadatan batas bawah dikurangi kepadatan batas atas per daerah di bawah batas atas dikurangi daerah di bawah batas bawah. Kemudian langkah yang kedelapan yaitu tentukan nilai transformasi dengan rumus Y sama dengan NS ditambah mutlak NS min. Nah, nilai Y merupakan hasil yang diperoleh yang menunjukkan nilai scale value yang baru atau skala interval yang sudah dapat
dianalisis lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu tahapan atau langkah yang disajikan secara lebih sederhana untuk menghitung MSI, yaitu yang pertama, menghitung frekuensi setiap skor jawaban. Kemudian yang kedua, menghitung proporsi atau P setiap skor jawaban. Yang ketiga, menghitung proporsi kumulatif atau PK. Yang keempat, mencari nilai Z dari PK. Kemudian yang kelima, menghitung densitas FZ. Kemudian yang keenam, menghitung scale value atau nilai skala dengan rumus nilai skala sama dengan kepadatan batas bawah dikurangi kepadatan batas atas per daerah di bawah batas atas dikurangi daerah di bawah batas bawah. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu merubah scale value terkecil atau FK setara 1. Dan yang terakhir yaitu menghitung SP IZ ditambah FK. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu menghitung MSI secara manual yang akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu simulasi menghitung MSI. Hasil jawaban kuesioner disajikan dalam tabel berikut. Pada tabel 1 ini yaitu tabulasi jawaban responden dalam skala ordinal. Untuk respon pertama yaitu dengan skor 2, respon kedua yaitu 4 dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, dapat disusun tabel konversi penaikan skala ordinal menjadi skala interval sebagai berikut. Kolom ordinal digunakan untuk menulis skor jawaban dalam skala Likert. Untuk langkah pertama, pada kolom F, frekuensi setiap skor jawaban. Contoh, ordinal 2 diperoleh F sama dengan 6, artinya jumlah responden yang menjawab skor 2 atau tidak setuju ada 6 responden. Kemudian langkah kedua, kolom PI, proporsi P setiap skor jawaban. Contohnya, ordinal 2 diperoleh PI sama dengan 0,1714, dihitung dari 6 per 35 jumlah responden. Artinya, sebanyak 17,14% responden menjawab skor 2. Selanjutnya, kolom PKI, proporsi atau P kumulatif setiap skor jawaban. Contohnya, ordinal 2 diperoleh PKI sama dengan 0,2, dihitung dari P1 sama dengan 0,0286, ditambah P dikali 2 sama dengan 0,1714. Artinya, sebanyak 20% responden menjawab sampai dengan skor 2. Selanjutnya, kolom ZVI, nilai Z untuk PK. Contohnya, ordinal 2 diperoleh Z sama dengan 0,84, artinya PK 20% dalam distribusi normal Z berada pada titik 0,84. Langkah selanjutnya, pada kolom OI, nilai densitas atau ordinal Z. Contohnya, ordinal 2 diperoleh OI sama dengan 0,2803. Artinya, luas kurva normal pada titik 0,84 sebesar 28,03%. Selanjutnya, pada kolom SPI, nilai skala dari densitas. Untuk masing-masing densitas disajikan perhitungannya sebagai berikut. Nah, untuk SP1 sama dengan 0 dikurangi 0,0656 per 0,0286 dikurangi 0 sama dengan negatif 2,2937. Kemudian untuk SP2 sama dengan 0,0656 dikurangi 0,2803 per 0,2 per dikurangi 0,0286 sama dengan negatif 1,2526. Untuk SP3 sama dengan 0,2803 dikurangi 0,2541 per 0,8286 dikurangi 0,2 sama dengan 0,417 dan seterusnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya menghitung FK atau faktor pengali, yaitu konversi nilai SPI terkecil menjadi 1. Nilai SPI
I terkecil sama dengan negatif 2,2937 pada ordinal 1, FK. Nah, negatif 2,2937 sama dengan 1. FK sama dengan 1 ditambah 2,2937 karena ini negatif, kemudian pindah ruas ke kanan menjadi positif. Selanjutnya 1 ditambah 2,2937 yaitu 3,2937. Kemudian dibulatkan menjadi 3,29. Langkah selanjutnya yaitu kolom interval sama dengan SPI ditambah FK. Contohnya, ordinal 2 menjadi interval sama dengan negatif 1,25 ditambah 3,29 sama dengan 2,04. Artinya, untuk skor 2 pada skala ordinal dinaikkan dalam skala interval menjadi 2,04. Nah, dari perhitungan MSI tadi, maka tabel konversi ordinal ke interval sebagai berikut. Untuk responden 1, skornya yaitu 2,04. Untuk responden 2, skornya 4,52 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sudiana Citra Adityani akan melanjutkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu langkah-langkah MSI menggunakan Excel. Langsung saja untuk langkah-langkah method of successive interval menggunakan Excel, kita harus memastikan terlebih dahulu kita mempunyai file add-in stat97.xla dengan mendownloadnya terlebih dahulu, lalu simpan file tersebut. Tentu saja karena di sini saya sudah mendownload file tersebut, filenya seperti ini. Kita buka dulu. Nah, filenya masih berupa file zip. Kita ekstrak terlebih dahulu ke lokalis C. Karena di sini saya sudah mengekstrak, saya close saja, langsung kita lihat di lokalis C. Nah, di sini sudah ada stat97. Setelah itu, kita langsung saja buka aplikasi Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Sebelumnya, ketika saya belum mendownload file tersebut, di tab ini tidak ada tab add-ins. Nah, jika kalian misalkan baru saja mendownload file tersebut dan mengekstraknya, tidak akan muncul tab add-ins ini. Untuk memunculkannya, caranya yaitu pilih Office button, lalu pilih Excel option. Setelah itu pilih add-ins, lalu di manage ini pilih go, dan di sini pilih browse, pilih file yang tadi di lokalis C, pilih stat97. Karena di sini saya sudah masukkan, jadi langsung saja ya. Sini kita cancel. Tadi klik OK saja. Setelah itu maka akan muncul tab add-ins ini. Langkah selanjutnya kita tabulasi data. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Jadi langsung saja di Office button pilih Open. Jika kalian belum punya datanya dan akan membuat datanya, kalian bisa pilih New. Karena di sini saya sudah membuat data, lalu saya pilih Open. Pilih filenya. Nah, ini untuk datanya. Di sini datanya ada responden 1 sampai 10, ada indikator variabel X dari X1 sampai X5, dan di sini ada indikatornya. Lalu ada jumlah dan rata. Sekarang kita isi jumlahnya terlebih dahulu dengan cara menggunakan rumus sum. Langsung saja sama dengan sum kurung buka blok semua data yang akan dihitung dari B3 sampai dengan F3, lalu enter. Nah, sudah muncul datanya adalah 20. Bisa kita buktikan, ini kan 4 sebanyak 5 kali, 4 kali 5 itu 20, berarti benar ya, jumlahnya ada 20.
Nah, untuk lebih gampang menyalin semua jumlahnya, karena di sini sudah ada, kita klik saja sampai dia muncul tanda plus hitam seperti ini. Lalu tinggal sorot ke bawah. Nah, maka akan muncul semua jumlahnya. Kita tinggal atur saja posisinya agar berada di tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk rata kita gunakan rumus average. Tinggal masukkan sama dengan average sama seperti tadi, kita blok data yang akan dihitung, lalu enter. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama, klik, lalu muncul plus hitam seperti ini, lalu sorot ke bawah. Nah, maka datanya akan muncul. Lalu selanjutnya kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Rata dan jumlahnya sudah kita isi. Lalu langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita melakukan langkah method of successive interval. Nah, caranya kita klik tab add-ins, lalu pilih statistik. Di sini kita pilih successive interval atau MSI. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, merge style that have the same names, pilih yes. Lalu di sini ada data rank. Data rank ini kita isi dengan data dari indikator variabel, termasuk headernya. Kita blok saja seperti ini. Nah, lalu label in first row-nya kita checklist karena kita menginput datanya mulai dari header. Lalu di sel output ini kita pilih di mana akan meletakkan sel untuk MSI-nya. Di sini saya pilih sheet 2. Lalu pilih ini. Nah, selanjutnya klik next. Lalu di select variable ini kita pilih select all, lalu next, lalu min value-nya kita isi dengan 1 dan max value-nya isi dengan 5. Karena di sini menggunakan record. Nah, setelah itu klik lagi next lalu finish. Nah, kita lihat di sheet 2 akan langsung muncul interval menggunakan metode successive interval. Nah, itulah langkah-langkah untuk MSI menggunakan Excel. Sekian video pembahasan mengenai langkah-langkah MSI atau Method of Successive Interval dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.